Halo Sobat Prestasi, kembali lagi dengan Podcast Matauli bersama Matrix. Saya Joyce Natali Lumban Tobing dari kelas 11 IPA 5. Nah, adapun tema podcast kita kali ini yaitu program unggulan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih, saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Deden Lacmawan, SPDMM, dengan Bapak Sekretaris Sekolah, Bapak Subadi. Nah, dan ada juga nih salah satu perwakilan siswa, Edgar Bastian dari kelas 11 IPA 5. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dulu nih. Selamat siang Bapak, selamat siang Edgar. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar nih untuk siang hari ini? Baik, sehat, syukurlah. bahagia. Kita mulai nih Pak bincang-bincangnya. Saya pengen tahu nih Pak, pandangan Bapak mengenai pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Baik, terima kasih. SMA Negeri 1 Matauli Pandan tentunya ingin senantiasa berusaha untuk mengikuti semua perubahan yang terjadi. Kita ini dalam suatu era, dalam suatu situasi yang begitu cepat perubahannya itu. Dulu waktu Bapak pertama kesini, pertama ke Matauli, kita belum punya perlengkapan peralatan seperti sekarang. Tapi sekarang bisa ada podcast, bisa video call. Dulu untuk nelpon aja kita harus ngantri di wartel. Pakai koin ya. Sekarang udah luar biasa. Ini perubahan. Nah, dengan perubahan ini kita nggak boleh hanya diam saja, tapi harus responsif terhadap perubahan. Nah, kebijakan pemerintah pun juga sama seperti. Jadi kita harus berubah. Matauli harus berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Yang jelas kita ingin menyiapkan agen-agen perubahan keluar dari SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Jadi lulusan Matauli yang berkarakter Pancasila, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, dia akan menjadi agen-agen perubahan untuk bangsa dan negara. Ini harus disiapkan. Gak mungkin kita mengalir begitu saja. Tidak, harus kita siapkan generasi muda yang tangguh, yang nanti ketika kita berusia 100 tahun kemerdekaan kita, jadi di pemerintahan, di kementerian ada alumni-alumni dari SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Ya, oke. Untuk Bapak Subadi sendiri nih Pak, pandangan Bapak mengenai pendidikan di sekolah kita sudah bagaimana Pak? Secara pribadi saya sampaikan ke publik ya bahwa SMA ini sudah benar rel dan arahnya. Sekolah ini sudah mempunyai sistem yang bagus, terbukti dari alumninya itu sudah tersebar di berbagai bidang, mau yang di bidang wira swasta, pemerintahan, ataupun di bidang-bidang lain yang sifatnya kedinasan, semua terisi di sana dari angkatan pertama dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa sekolah ini sudah benar sistemnya, namun demikian terhadap perubahan tidak boleh alergi. Kita harus tetap mengadakan inovasi dan pembaruan. Begitu ya, Joyce ya. Berarti pandangan para bapak sekalian di sini, mutu pendidikan di sekolah kita kualitasnya sudah baik, bisa dibilang baik dan luar biasa gitu ya Pak? Iya, memang kalau secara pribadi kita tidak bisa mengatakan seperti itu klaim namanya. Biarlah nanti masyarakat yang menilai. Iya, betul. Yang paling penting kita terus berusaha untuk mempersiapkan, memperbaiki, menginovasi, sehingga pada gilirannya biarlah masyarakat yang akan menikmati hasilnya gitu kan. Baik. Nah, kita sudah dengar nih pandangan dari Bapak sekalian mengenai pendidikan di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Selanjutnya nih Pak, mengenai program kerja. Apa nih Pak program kerja yang Bapak rancang untuk meningkatkan kualitas di pendidikan di sekolah kita? Baik, terima kasih. Program kerja yang sudah kita rencanakan di tahun 2023 ini ada yang sifatnya penguatan, ada yang sifatnya inovasi. Nah, yang penguatan contohnya misalkan di tahun 2022 kemarin kita sudah berhasil menghantarkan 17 orang
siswa kita yang mendapatkan beasiswa lanjutan studi ke luar negeri. Ya. Ini harus kita perkuat ya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah jumlah siswa tidak hanya 17 tapi bisa kita tingkatkan. Nanti mungkin bisa 30 orang gitu. Bisa lebih lah. Bisa 50 orang. Karena memang walaupun bagaimana, mohon maaf saya sampaikan di forum ini, perguruan tinggi yang ada di dalam negeri ini menurut peringkat yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan global, kita masih di kisaran 300, 400 ranking dunia perguruan tinggi. Tapi kita pingin anak-anak kita ini atau alumni kita, lulusan kita tidak hanya masuk di perguruan tinggi yang peringkat 300 atau 400 saja. Kalau bisa masuk peringkat 10 besar dunia, kan gitu. Jadi lulusan Matauli bisa kuliah ke top 10 universitas yang ada di dunia. Misalkan ke Harvard University, Stanford, Oxford, MIT, gitu kan. Ini impian kita ke depannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Nah, untuk mencapai itu tentunya harus dengan menggunakan melakukan suatu persiapan-persiapan yang luar biasa. Bapak Ibu gurunya kita siapkan, kita latihkan bagaimana cara memberikan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang berdiferensiasi kalau sekarang sedang tren. Pembelajaran yang mengedepankan keterampilan sosial, emosional. Nah, ini kan memang harus seperti itu, harus berubah kita semuanya. Gurunya berubah, kemudian tekniknya berubah, siswanya pun juga harus ikut dalam perubahannya. Jadi kita bagian dari perubahan dan kita jangan korban perubahan. Kita harus menjadi agen perubahan. Tadi kita udah dengar nih program kerja unggulan yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Nah, mengenai harapan nih Pak, harapan dan pesan Bapak untuk guru, tenaga pendidik, dan seluruh siswa yang di sekolah kita, apa nih Pak? Baik, kalau harapan secara pribadi, kita pingin seluruh komponen, seluruh elemen yang ada di kampus kita ini, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa, dan semua yang terangkum, yang terhimpun dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini menjadi satu keluarga besar. Keluarga besar yang kalau bahasa Bapak guyup. Kalau Edgar dengan Joyce mungkin guyup itu apa? Guyup. Guyup itu apa? Kompak. Bersatu padu, saling memahami, satu sependeritaan ya. Jadi kalau ada rekannya yang terkena musibah, kita merasakan itu. Kalau ada temannya yang sedang bahagia, kita juga ikut merasakan kebahagiaannya. Itu guyup. Jadi kalau sudah ada, karena memang berdasarkan hasil penelitian, nah ini Bapak hasil penelitian serius ini. Faktor penentu keberhasilan itu adalah hubungan relasi antar personal yang ada di dalam suatu lembaga. Nah ini boleh nanti Edgar dengan Joyce namanya mengembangkan. Jadi kalau hubungan relasi antar personal yang ada di dalam satu lembaga itu baik, maka kinerjanya akan baik. Kalau kinerja baik pasti akan meraih prestasi. Tapi kalau hubungan antar personal tidak baik, ini maksudnya hubungan personal itu antar siswa dengan siswa harmonis, tidak ada perkelahian, tidak ada perundungan, ya kan? Tidak ada kekerasan, tidak ada pelanggaran, sesama siswa saling merasa kakak dengan adik, ya. Nah seperti itu. Ini hubungan antara siswa dengan siswa. Yang kedua hubungan antara siswa dengan guru. Nah, itu juga harus berlaku di situ, hubungan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan siswanya, antara orang yang memang betul-betul merawat. Nah, itu ya, jadi antara guru dengan siswa. Yang ketiga antara guru dan guru, ini pun juga sama, harus bagus juga hubungannya, karena sesama kolega, sesama boleh saya katakan sesama mengabdi di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Jadi kalau hubungan ini baik tercipta,
kita yakin bahwa kinerja sekolah kita akan baik, akan tinggi. Nah, kalau udah kinerja tinggi, prestasi akan mudah untuk diraih gitu. Jadi program saya, program kami, program kita semuanya bagaimana hubungan antar relasi yang ada di kampus Mataholi betul-betul harmoni, betul-betul dinamis. Hubungan yang semua orang masuk ke Mataholi merasakan aura kebahagiaan. Berarti layak keluarga gitu ya Pak? Betul, Berarti sekolah ini ibaratkan dengan rumah gitu. Iya, Wah. iya betul. Untuk Pak Subadi sendiri nih Pak, harapan Bapak untuk guru dan siswa juga bagaimana Pak? Terima kasih. Gini Joyce, jadi tadi kan ada program-program unggulan tuh. Nah, jadi program unggulan itu kan untuk mencapainya perlu proses. Di dalamnya ada proses. Nah, ketika proses ini berlangsung perlu dukungan. Nah, harapannya keberhasilan itu kan keberhasilan bersama. Ada guru, ada siswa, ada tendik, ada sistemnya. Nah, semua harus mengambil peran sesuai porsinya. Guru ya berperan guru dengan tupoksinya, tendik juga begitu. Nah, semua membangun perannya masing-masing. Ketika semuanya sudah membangun perannya masing-masing, mudah-mudahan program-program unggulan ini melalui proses yang benar dan didukung oleh semuanya menjadikan keberhasilan bersama untuk mengantarkan anak-anak yang disampaikan Pak Kepala tadi, minat bakatnya tercapai dengan cita-cita yang diharapkan mereka. Gitu, Jess. Wah, harapan dari bapak-bapak sekalian ini sangat hebat ya teman-teman. Mari kita doakan semoga harapan dari bapak-bapak sekalian di sini dapat tercapai, dapat terwujud. Nah, di sini kan kita juga ada salah satu narasumber nih, Edgar, merupakan perwakilan dari salah satu siswa. Nah, Edgar kan sekarang kelas 2 nih. Iya. Kurang lebih 2 tahun. Oke, boleh cerita dong Gar atau mungkin testimoninya selama belajar di sini, berkumpul menjadi satu keluarga di SMA Negeri 1 Mataholi Pandan. Gimana nih? Oh, kita flashback dulu ya. Oke, boleh. Awalnya dari SMP, tahu Mataholi ini dari SMP kelas 9 karena kan kita udah di akhir SMP gitu kan. Jadi kita cari tahu tuh di mau di mana nih sekolah, pengen di mana gini. Kalau saya sendiri sih pengennya kemarin memang satu keluar dari zona nyaman, terus memang juga pengen keluar dari merantau istilahnya gitulah, jauh dari orang tua bagaimana gitu, belajar hidup mandiri seperti itu. Dari mana pertama dapat info Mataholi? Kebetulan dari website Pak, karena kan banyak kan dari itu SMA Guldel gitu. Kemarin juga pengennya memang antara SMA Guldel sama Mataholi gitu. Ya jebolnya di Mataholi ya nggak apa-apa karena memang kan di Mataholi katanya ada semi militer, karena kebetulan saya pengen masuk sekolah yang militer atau nggak semi militer seperti itu Pak. Ya tes dapat gitu, puji Tuhan dapat di Mataholi, dan disinilah saya belajar bagaimana rasanya keluar dari zona nyaman, bisa dari orang tua, keluarga gitu. Di sini saya betul-betul sendiri belajar gitu. Dan saya di sini tahu kalau memang di Mataholi ini banyak juga mahasiswa alumni yang berkualitas lah, yang seperti Bapak bilang tadi, banyak yang udah melanjutkan perkuliahan di luar negeri, di PTN, di PTK juga banyak kayak STAN seperti itu. Kebetulan saya kan pengennya jadi lulus dari Mataholi ini pengen jadi PDN atau enggak di Unhan gitu. Jadi ya di sini saya belajar dari daerah-daerah Indonesia yang berkumpul di tempat ini, yang bertukar pikiran, belajar bareng gitu. Di sini saya senang gitu. Ini yang saya pengen sekolah di sini gitu, di Mataholi gitu. Kalau Joy sendiri gimana? Sama Gar, karena kebetulan saya juga kan merantau juga sama seperti Edgar. Awalnya saya tahu itu memang kebetulan dari SMP saya, alumninya udah pada banyak yang kesini. Nah, awalnya saya cari informasi mengenai SMA kita, terus saya tertarik. Kebetulan juga daerah asal saya tidak terlalu jauh, terus
sama juga kayak Edgar pengen mandiri, pengen keluar dari zona nyaman gitu kan. Akhirnya saya memutuskan ke sini dan puji Tuhan juga masuk. Terus terang selama saya 2 tahun juga sama seperti Edgar, saya merasakan kayak mana ya, di luar ekspektasi. Karena jujur saya di sini bisa mengembangkan bakat saya dan di sini juga saya bisa menemukan bakat baru di sini. Karena kan di sekolah kita juga kan ada program yang namanya kurikuler. Di sini Iya, betul. kebetulan saya masuk debat bahasa Inggris gitu. Jadi belajar lah pokoknya di sini, yang saya tahu hanya belajar dan belajar gitu. Gimana dulu SMP, kalau dibilang SMP dari SD lah gitu, nggak suka yang namanya pelajaran yang berhitung gitu. Di sini saya menemukan guru, boleh di-spill nggak? Boleh. Bu Ainun. Bu Iya. Ainun. Biasa. Dari kayak Proses sistem mengajarnya. mengajarnya dari kelas 10 saya kan nggak suka matematika, pokoknya yang berhitung saya nggak suka. Di sini saya mulai mencintai. Wah. Luar biasa. Iya. Kebetulan saya dapat prioritas 100. So, saya senang kan. Gimana di sini yang tadi pokoknya yang kalau misalnya saya dapat goals yang saya mau di sini, yang kayak goals kita yang tercapai gitu, pokoknya aku harus dapat 100 nih. Karena goals kita tercapai, di situ aku langsung kayak harus giat lagi gini, harus kalau bisa prioritas selanjutnya dapat 100 lagi. Dipertahankan iya gitu. Oke, tadi kita udah dengar nih bagaimana pandangan, bagaimana harapan dari Bapak sekalian, dan kita juga udah dengar nih testimoni dari saya dan Edgar juga di sini. Mungkin cukup sekian ngobrol santai kami pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Subadi juga, kepada Edgar juga terima kasih atas waktunya. Semoga video kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi para teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan share kepada teman-teman sekalian. Mungkin itu aja dari kami. Mungkin boleh kita dadah dulu Pak. Oke. Bye-bye.